Halo, saya Lee Han Yong yang mengajar di Asia United Theological University. Kita akan meneruskan tentang Kitab Bilangan. Minggu lalu, kita melihat bagaimana bangsa Israel yang sudah membuat persiapan dengan baik sebelum maju ke padang gurun, tetapi di hari ketiga sudah gagal. Alasan utamanya, mereka tidak bisa mengingat, baik di masa lalu maupun saat ini, bahwa Allah menyertai mereka, menyediakan kebutuhan, dan melimpahkan berkat-Nya, bahkan mengabaikan mana yang diberi Allah, dan hanya mengingat makanan saat mereka di Mesir. Akhirnya, kita lihat bagaimana mereka gagal di padang gurun karena ini. Hari ini, kita akan membahas tentang makna tersembunyi dari sungut-sungut mereka yang tiada henti kepada Tuhan. Itu adalah cemburu. Kita akan melihat bersama bagaimana kecemburuan yang tersembunyi di balik keluhan mereka. Setelah kegagalan mereka di padang gurun, ada kejadian yang menunjukkan ketidaktaatan, keluhan, dendam, serta kemurtatan bangsa Israel yang terjadi berulang-ulang. Saudara, setiap pagi bahkan sejak kita bangun, kita sudah mengeluh. Terkadang saya juga saat bangun di pagi hari, aduh. Ada kalanya, sejak membuka mata saya sudah mengeluh. Lalu kita juga sudah sangat terbiasa dengan keluhan kita. Karena kita sudah terbiasa dengan keluhan, kita jadi tidak berpikir, mengapa mengeluh ini adalah dosa yang menakutkan. Jika kita lihat Kitab Bilangan 20 ayat 12, apa yang dikatakan Allah tentang keluhan Israel? Mengeluh adalah perilaku tanda ketidakpercayaan. Mengeluh adalah tidak percaya, dosa. Demikian dikatakan. Mungkin kalau kita menyadari bahwa itu adalah dosa, kita tidak akan banyak mengeluh. Ibu saya sudah tinggal di luar negeri selama 46 tahun. Usianya 87 tahun. Tapi di masa tuanya ini, ibu saya mengelola sebuah binatu di Amerika. Tidak terbayang betapa panasnya masuk ke dalam binatu saat musim panas. Suhunya mencapai 100 derajat. Ada mesin-mesin, boiler, setrika. Hati saya sangat sedih, tapi saya berkata, "Ibu, pasti lelah sekali ya?" Sambil tersenyum, ibu saya selalu mengatakan ini, "Kalau di Korea, kita harus bayar untuk masuk sauna. Betapa bersyukurnya aku bisa bekerja di usia segini, mengumpulkan uang dan bisa memberi beasiswa untuk para siswa STT." Hegel pernah berucap demikian. Satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah kenyataan bahwa kita tidak belajar apapun dari sejarah. Sifat kejatuhan manusia, betapa bodohnya kita. Kita tidak belajar. Sungut-sungut Israel ini masih terus terulang di ayat bahasan kali ini. Saya berpikir kita juga selalu sadar setelah melakukan kesalahan berulang kali, ada bedanya dengan mereka. Hari ini kita akan melihat sungut-sungut ketiga dari bangsa Israel yang ada di Bilangan. Ini adalah cerita tentang fitnah Miriam dan Harun. Pasal 12 ayat 1-16, Miriam, Harun, Musa, mereka bersaudara. Musa difitnah. Di dalamnya, kita bisa melihat ada kecemburuan. Kita akan melihat betapa menakutkannya kecemburuan itu. Pertama, kita melihat latar belakang ceritanya. Musa sepertinya menikah lagi. Kita tidak bisa tahu apakah istrinya meninggal atau dia mengambil istri kedua sesuai adat Timur Dekat kuno. Banyak ilmuwan mengatakan istrinya meninggal dan dia menikah untuk yang kedua kalinya. Di sini ada kata mereka. Mereka ini adalah Harun dan Miriam. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Miriam dan Harun pada awalnya, "Musa, mengapa engkau menikahi perempuan Kush itu?" Di dalam kitab Habakuk disebut juga sebagai perempuan Midian. Mereka datang untuk menentang perkawinan dengan perempuan Kush, perempuan asing itu. Secara hukum Taurat, kita bisa berpikir bahwa kritikan itu sah.
Tetapi kalau dilihat dalamnya, ada maksud lain yang sama sekali berbeda dari itu. Musa sejak awal sudah menikahi perempuan asing di padang gurun Midian. Sejak awal. Ada juga kitab Taurat dalam bahasa Suriah kuno, disebut dengan Targum. Kalau kita baca Targum, Kush adalah sebutan Ethiopia kuno. Dulu Ethiopia disebut dengan Kush. Ada juga bagian yang menafsirkan bahwa perempuan Kush ini sebenarnya adalah Zipora, istri pertama Musa. Dan coba perhatikan perjanjian lama. Ada Rut yang tercatat dalam silsilah Daud. Rut dan para leluhur iman banyak yang melakukan perkawinan campur. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini tercatat di banyak kitab. Kejadian 16 ayat 3, Kejadian 41 ayat 45, Keluaran 2 ayat 21, dan lain-lain. Jadi, Alkitab pada prinsipnya tidak melarang perkawinan campur, baik secara multikultural maupun multietnis. Yang kita tahu, pernikahan dengan orang asing itu dilarang, tetapi kita harus membaca teksnya dengan baik. Ada kalanya perkawinan campur dilarang secara khusus. Ada di kitab Ezra dan Nehemia. Di situ, perkawinan campur adalah hal yang menjijikkan, to'eva. Kita baca di Ezra 9 ayat 1 dan 11. Hal-hal yang berkaitan dengan hal menjijikkan. Saudara, dikatakan menjijikkan bukan hanya karena menikah dengan orang asing, tetapi akibat dari penyatuan itu, ikut dalam penyembahan berhala, murtad, artinya meninggalkan Allah, dan menyembah berhala. Yang dilarang adalah perkawinan campur yang menimbulkan kemurtatan. Di Keluaran 34, Ulangan pasal 7 dan 20, kita bisa melihat penjelasannya. Allah tidak melakukan diskriminasi karena semua ras adalah ciptaan Allah. Kita dapat membangun keluarga multikultural dan juga kawin campur. Ketika hal itu mengakibatkan kemurtatan, itu dilarang. Kalau begitu, di sini Miriam dan Harun mengungkit masalah wanita Ethiopia. Sebenarnya ada alasan lain. Cerita tentang itu tertulis di Bilangan pasal 12. Musa mengambil wanita Kush, dan karena dia mengambil wanita Kush itu, di sini mereka mengutarakan ketidaksetujuan pertama mereka atas perkawinan dengan wanita bukan Yahudi. Itu sebabnya dikatakan dia difitnah. Tetapi sebenarnya yang lebih penting tertulis di ayat selanjutnya. Mereka berkata, apakah Tuhan berfirman hanya kepada Musa? Bukankah Tuhan juga berfirman kepada kita? Mereka mencari-cari kesalahan atas perkawinan Musa dengan wanita asing itu. Bahkan mereka berkata, memangnya siapa kamu? Kenapa kamu memerintah kami sebagai juru bicara Allah? Mereka memprotes otoritas Musa. Secara internal, kita bisa melihat alasan lain yang sangat berbeda dari sebelumnya. Inti masalahnya bukan pada pernikahan kedua Musa. Sebenarnya ada pada kecemburuan Miriam. Kecemburuan Miriam. Jadi, untuk mencari masalah, dia menggunakan hukum Taurat untuk menghakimi dan menuduh Musa. Kita harus hati-hati terhadap hukum Taurat dan faktor-faktor luar lainnya dalam kehidupan beriman. Lalu di manakah hakikat Allah, hakikat hukum Taurat? Untuk benar-benar mengasihi hukum Tuhan, kita harus selalu berusaha menerapkan hukum itu untuk diri sendiri dan semakin merendahkan hati. Dan melalui hukum Taurat itu juga, kita menyadari betapa besarnya dosa kita dan bersyukur akan betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Dan dari situ kita pun harus saling melayani sesama manusia. Harus kita ingat, hakikat hukum Taurat bukanlah untuk menunjuk orang lain, tetapi diri sendiri. Hukum Taurat bukan untuk orang lain, tetapi untuk saya. Menerapkan untuk diri sendiri dan merendahkan hati, lalu sadar akan hukum Tuhan dan hidup melayani sesama. Miriam menyalahgunakan hukum Taurat dan memfitnah Musa. Sebenarnya di belakang fitnah itu ada kecemburuan Miriam. Pada pasal 12 ayat 2b jelas dikatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dia memfitnah kediktatoran Musa.
Sebenarnya fitnahan Miriam dimulai dari kecemburuan. Tetapi apakah memang benar Musa seorang diktator? Tidak sama sekali. Alkitab mencatat bahwa Musa adalah orang yang lembut hatinya. Jika melihat Musa, dia tidak suka menjadi pemimpin. Dia merasa susah, dan dia juga sangat berusaha untuk membagi semua otoritas dengan para penatua. Dia juga sangat rendah hati dan selalu meminta pendapat termasuk kepada mertuanya. Jadi kalau kita baca kisah di pasal sebelumnya, dituliskan Musa ingin mengalihkan kepemimpinan atas tabut perjanjian kepada Yosua. Kita perlu memperhatikan usahanya untuk melakukan itu. Sebenarnya, Roh Tuhan juga turun kepada 70 penatua itu. Tuhan tidak berbicara hanya lewat Musa. Tuhan tidak hanya diwakili oleh Musa, tetapi juga oleh ke-70 penatua itu. Jadi mereka bersama-sama memimpin bangsa. Dan Musa secara aktif menyetujui dan mendukung mereka. Kepemimpinan Musa adalah panggilan dan kepemimpinan dalam perjalanan di padang gurun. Hal yang sangat diperlukan dalam pelayanan syafaat saat itu. Bukan karena adanya perebutan kekuasaan. Dalam kitab Taurat, Musa digambarkan sebagai seorang pemimpin yang sepenuhnya menyelamatkan bangsa Israel, memediasi pemberontakan mereka, dan mempersiapkan pemimpin mereka berikutnya. Ini juga merupakan gambaran dari Kristus. Dikatakan Yesus, Yasha, menyelamatkan, Mose, Yosua, Musa, Yesus, dapat dikatakan ini juga adalah pewahyuan secara linguistik dalam Perjanjian Lama. Ilmuwan bernama Miller dalam penelitiannya menggambarkan gambaran pemimpin seperti ini adalah mediator. Musa adalah mediator dan hamba Allah yang menderita bagi umatnya. Ilmuwan yang meneliti tentang Musa ini menceritakan dua hal tentang Musa. Dia adalah mediator, hamba Allah yang menderita. Meskipun demikian, Miriam dan Harun secara hukum Taurat menuduh bahwa Musa adalah diktator. Mereka mengatur dan menentang. Mereka mulai memfitnah Musa dengan tuduhan tak beralasan atas pernikahan kedua Musa. Tetapi lihatlah reaksi Musa. Dia tidak pernah sekalipun merasa tidak adil dan membantahnya. Saya juga pernah dituntut secara hukum. Rasanya kesal sekali. Bayangkan, betapa sedihnya Musa. Dia melayani mereka di padang gurun, tetapi Musa tidak mencoba membantah mereka, kan? Kira-kira kenapa? Meskipun Miriam cemburu pada Musa, tetapi Musa tidak cemburu padanya. Saudara, pemimpin yang sejati tidak cemburu. Sebenarnya di balik fitnah Miriam dan Harun, ada kecemburuan yang tersembunyi. Saat kita memfitnah seseorang, sebenarnya yang selalu memicu kita memfitnah adalah kecemburuan, kritik yang membangun, dan fitnah karena cemburu adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang kita sebut dengan kritik yang membangun pun, sebenarnya jika dilihat faktanya, hampir seluruhnya berdasarkan kecemburuan. Saya sering bercerita tentang Profesor Duguid. Profesor Duguid melakukan banyak penelitian tentang kitab bilangan ini, tapi dia berbicara seperti ini tentang kecemburuan. Kecemburuan terjadi ketika ada dua unsur ini. Benar-benar menarik. Pertama, pemikiran bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Saya lebih bertalenta daripada orang lain. Saya dilahirkan dalam keluarga yang lebih baik dari orang lain. Selalu memiliki pemikiran bahwa saya lebih daripada yang lain. Masalahnya adalah, keadaan orang lain lebih baik daripada keadaannya sendiri. Pendidikan saya lebih tinggi. Saya telah membaca 100 buku, sedangkan orang itu tidak membaca buku sama sekali. Tetapi dia masuk ke Harvard, dan saya tidak lulus ujian masuk universitas. Disinilah kecemburuan itu muncul. Sepertinya saya sangat cerdas, tetapi sebenarnya tidak demikian. Ketika keduanya bertemu, disitulah kecemburuan muncul. Saudara, ini semua adalah pikiran yang keliru. Miriam berpikir, saya juga dapat menerima firman dari Allah, tapi kenyataannya hanya Musa yang menerimanya, sehingga muncullah kecemburuan. Miriam dan Harun sesungguhnya tidak akan pernah bisa lebih baik daripada Musa. Dalam banyak aspek. Saudara, Musa itu dibesarkan di Mesir sebagai pangeran, orang yang banyak ilmunya.
Allah memberikan kuasa intelektual dan spiritual padanya. Dalam semua aspek sebenarnya Miriam dan Harun adalah orang-orang yang harus berada di bawah Musa. Walaupun begitu, keadaan Musa juga tidaklah baik. Saudara, Musa sebagai pemimpin merasa sangat kesulitan. Kita selalu berpikir bahwa milik orang lain selalu terlihat lebih baik dan orang lain lebih unggul daripada kita. Tetapi kenyataannya semuanya sama. Jika kita mengetuk pintu dan masuk ke rumah itu, tidak ada orang yang tidak memiliki penderitaan, tidak memiliki kesakitan, dan tidak memiliki luka. Sama sekali tidak demikian. Miriam merasa dirinya lebih baik daripada Musa, namun dia berpikir keadaan Musa lebih baik dari keadaannya. Ini karena kecemburuan itu. Dan di pasal 11 ini, ada lagi cerita yang muncul di samping Musa, yaitu cerita tentang Yosua. Yang menarik adalah, jika ada Miriam dan Harun cemburu pada Musa dan menyebabkan pemberontakan. Dalam pasal 11 ayat 28 diceritakan, ada orang yang sangat setia kepada Musa. Ada orang yang sangat membela Musa. Siapa? Dia adalah Yosua. Dia yang menjadi penerus Musa nantinya. Sebenarnya, jika dilihat esensinya, kesetiaannya yang berlebihan itu disebabkan oleh kecemburuan yang lain. Kita lihat di Bilangan pasal 11 ayat 26 sampai 30. Roh Allah tidak hanya hadir atas dirinya saja, tapi juga kepada 70 penatua. Dan melalui mereka juga, Allah menunjukkan kepemimpinan yang tidak terpusat, kepemimpinan dalam perjanjian Allah. Roh Allah yang hadir kepada 70 penatua ini menunjukkan bahwa di masa depan, di dalam perjanjian baru nanti, Roh Kudus akan turun atas semua umatnya. Roh Allah hadir kepada 70 penatua, dan mereka hanya sekali melakukan nubuatan, sesudah itu tidak ada lagi. Tetapi di antara mereka, di antara 70 penatua itu, di dalam Alkitab ada tertulis penatua yang bernama Eldad dan Medad. Mereka tidak turut pergi ke kemah Tuhan, dan mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Tetapi Roh Allah turun ke atas mereka, dan mereka menyatakan firman Allah. Seorang pemuda yang melihat itu menceritakannya kepada Yosua, sehingga Yosua tahu akan hal itu. Yosua berlari kepada Musa. "Tuanku, Tuanku, cegahlah mereka, karena hanya kepada Musa Roh Allah hinggap dan berfirman." Mengapa mereka berbicara mewakili firman Allah? Mereka sedang bernubuat layaknya dirimu. Yosua terlihat seperti sedang menegakkan otoritas Musa, kan? Namun sebenarnya dia sedang iri dan cemburu. Ada iri dan cemburu. Lihatlah tanggapan Musa terhadap hal ini. Dia benar-benar seorang pemimpin. Jawab Musa, "Apakah engkau iri terhadapku? Aku malah mengharap supaya Tuhan memberikan rohnya kepada seluruh bangsanya dan membuat mereka semua menjadi nabi." Apa yang dikatakan Musa? Dia ingin agar semua orang menjadi baik. Bukan hanya 70 penatua saja. Dia menginginkan semua orang menjadi lebih baik daripada dirinya. Dia berharap Roh Allah turun atas semua orang. Inilah kepemimpinan yang sejati. Benar? Yosua dan Miriam merasa iri dan cemburu. Saudara, kita dapat berpikir bahwa Yosua sangat setia. Di sini kita, Yosua dan Miriam, ada dua tokoh yang muncul. Yosua merasa iri ketika Musa menunjukkan pembagian kepemimpinan secara perjanjian baru kepada 70 orang penatua. Jadi dia meminta untuk melarang hal itu. Yang ingin saya katakan adalah kesetiaan yang salah. Kesetiaan yang salah. Terkadang kita setia kepada atasan kita secara berlebihan. Tetapi sebenarnya, di balik itu ada kompetisi. Ada kecemburuan karena dirinya ingin naik ke posisi itu. Saya tidak tahu betapa tidak indahnya hal ini di mata Tuhan. Sebaliknya Miriam mengungkapkan kecemburuan ini dengan ketidaksetiaan. Jadi kalau di dalam kesetiaan yang berlebihan,
atau dalam ketidaksetiaan kita ada kecemburuan, kita bisa tahu bahwa itu bukanlah hal yang diinginkan Tuhan. Jika kita melukai orang yang seharusnya paling kita kasihi dengan kata-kata, meskipun kita mengasihinya, kasih kita itu timbul karena kecemburuan. Jadi bagaimana pemulihan kecemburuan dapat terwujud? Bagaimana cara kita menghilangkan kecemburuan? Kalau diperhatikan, dalam semua peristiwa sungut-sungut, Musa selalu muncul sebagai mediator. Miriam menderita penyakit kulit yang serius karena fitnahnya. Sebagai seorang wanita, penyakit kulit benar-benar fatal, sangat memalukan karena dapat dilihat semua orang. Secara ritual, dia sudah menjadi najis. Melihat penyakit Miriam yang seperti ini, Musa tidak berkata, "Baguslah, itu karena kau memfitnah aku," tetapi malah merasa kasihan. Dia berdoa syafaat, lalu menyembuhkannya. Dan kisah ini, setelah Miriam disembuhkan melalui doa syafaat Musa, ada pada pasal 12 ayat 10-15. Lalu di pasal 16, setelah hal yang sulit ini terjadi, kemudian berangkatlah rakyat dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran, dan begitulah disebutkan akhir dari kisah ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perantaraan Musa. Keluhan bangsa Israel dimulai dari ketidakpercayaan kepada Allah. Kita harus menyembuhkan masalah ketidakpercayaan seperti itu dengan iman kita. Tetapi, sungut-sungut terhadap Musa berawal dari kecemburuan. Hal itu dipulihkan melalui mediasi Musa. Sebenarnya, mediasi Musa ini menunjukkan perantaraan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang kudus milik-Nya yang diselamatkan oleh perantaraan Yesus Kristus. Lalu sebenarnya apa lagi yang kurang bagi kita? Apa yang kurang? Kita tidak punya alasan untuk cemburu. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan kecemburuan adalah ketika kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kekurangan. Saat itulah akan muncul kelegaan. Bisa saja kita tidak punya uang, atau mungkin tidak sehat. Bisa juga lingkungan sekitar kita sulit. Meskipun hubungan kita sekarang sulit, tetapi kita bisa puas hanya dengan Yesus Kristus yang menjadi perantara kita. Jadi tidak ada alasan untuk cemburu. Saudara yang terkasih, saat kita hidup di padang gurun kehidupan ini, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial, pasti ada masalah kecemburuan ini. Ada pasangan suami istri yang saling cemburu. Ada juga kecemburuan di antara orang tua dan anak. Karena kecemburuan ini, karena fitnah akibat kecemburuan ini, kita seringkali terlibat dalam konflik. Terkadang, ada kalanya, dengan motif cemburu, kita menunjukkan kesetiaan yang berlebihan dan berpura-pura mengasihi. Semua ini tidak hanya mempermalukan diri kita sendiri, tapi juga akan menyebabkan kehancuran komunitas kita yang kudus. Kita harus melihat kepada diri kita sendiri sebelum kita mengkritik. Kita harus bisa menyadari betapa berharganya keberadaan kita yang diselamatkan oleh darah kudus Yesus Kristus. Tidak ada satu alasan pun untuk kita cemburu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Pada saat kita menyadari eksistensi yang penuh oleh Roh Kudus, kita dapat menunjukkan kepemimpinan sejati yang membangun satu sama lain. Dan kelegaan itu akan muncul dalam kita. Meski kita miskin, tetapi kita bisa memberkati mereka yang kaya. Dan meskipun kita sakit, kita bisa memberkati mereka yang sehat. Meski kita sedang dalam kesusahan, tetapi kita dapat memberkati mereka yang keadaannya lebih baik daripada kita. Sehingga kita bisa pergi berarak bersama menuju tanah perjanjian sebagai orang-orang kudus Allah dan kerajaan imam. Minggu depan, saya akan membicarakan kisah yang mewakili pemberontakan, keluhan, dan kebencian yang juga terjadi di Gora, yaitu pemberontakan Gora. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti program ini. Terima kasih.